Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mereview tentang petunjuk pengisian daftar riwayat hidup untuk lowongan CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, ini saya akan mereview apa yang dikeluarkan oleh BKP SDM Divisi Pembekalan Pemberkasan P3K Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2023. Ini dikeluarkan Senin 18 Desember 2023. Nah, pembekalan ini yang dikeluarkan oleh BKP SDM dari Kabupaten Lamongan tentu berdasarkan dengan buku petunjuk pengisian DRH tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BKN. Untuk dasar hukum dari pembekalan ini tentu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ya. Dan ini adalah dasar hukum yang kedua, keputusan Menpan dan lain-lain. Nah, untuk materinya adalah persyaratan pemberkasan. Untuk BKP SDM memberikan petunjuk pada persyaratan pemberkasan untuk foto formal memakai pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah atau background merah. Foto formal ya, pas foto ya ini ya. Pas foto. Yang nomor 2, ijazah asli. Ijazah asli yang digunakan saat melakukan pelamaran. Jadi waktu melakukan pelamaran itu ijazahnya yang masih ada filenya nanti diupload ulang. Untuk transkrip nilai yang digunakan saat melakukan pelamaran. Transkrip nilai nanti diupload ulang pada waktu pengisian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini nanti dicetak ya. Dicetak setelah melakukan beberapa tahapan pengisian. Setelah melakukan pengisian sebelum submit akhir, itu daftar riwayat hidup dicetak. Nomor 4 ini ya, dicetak, kemudian dibubui materai dan ditandatangani. Bisa materai elektronik atau materai fisik biasa. Untuk SKCK ini yang diupload nanti yang masih berlaku ya. Yang masih berlaku. Jika waktu melamar P3K atau CPNS kemarin SKCK-nya masih berlaku, lah itu bisa diupload kembali. Sedangkan untuk yang waktu pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup SKCK-nya sudah kadaluarsa, ini bisa diurus untuk diperbarui kembali. Yang keenam adalah surat pernyataan 5 poin. Surat pernyataan 5 poin ini sama dengan surat pernyataan yang waktu pertama kali mendaftar CPNS atau P3K. Isinya sama, tetap itu bisa dipakai yang waktu untuk melamar CPNS dan P3K yang di awal ya. Terus yang ketujuh adalah surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter PNS atau dokter yang bekerja di unit layanan kesehatan pemerintah. Nah, ini lebih baik surat sehat jasmani dan rohani ini dari rumah sakit umum setempat ya, tempat Anda berdomisili. Misalnya Anda berdomisili di Kabupaten Lamongan ya, di Rumah Sakit Umum Lamongan. Jadi nanti dokternya itu yang menandatangani adalah dokter PNS. Untuk surat keterangan bebas nafsa itu ini ditandatangani oleh dokter pelayanan kesehatan pemerintah sama. Ya, untuk surat keterangan bebas nafsa ini dilampirkan juga bukti laborat bahwa yang bersangkutan bebas dari narkotika. Untuk selanjutnya adalah ketentuan dokumen persyaratan berupa pas foto. Nah, pas foto ini seperti ini, tampak setengah badan dan tampak wajah sepenuhnya dengan background warna polos merah. Dan yang di sebelah kanan ini adalah yang keliru. Untuk di foto memakai kamera HP yang tidak
fokus ya fotonya ya. Ini lebih baik jika Anda mempunyai foto berupa fisiknya, pas foto berupa fisik lebih baik di scan menggunakan alat scan ya, jangan menggunakan kamera HP yang diinstal atau yang pakai cam scanner itu ya, yang dari HP. Itu hasilnya nanti kurang bagus. Lebih baik menggunakan alat scan, mesin scan, nanti hasilnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu 4x6, biasanya maksimal ini 100 KB ya, untuk minimalnya 40 KB. Sedangkan untuk ijazah asli yang diupload adalah ijazah yang terlihat jelas dan tidak terpotong. Nah, ini model file scan yang terbalik ini jangan diupload. Artinya sebelum diupload itu dibalikkan dulu filenya ya. Dibalikkan, diatur dulu posisinya. Setelah posisi betul sempurna baru diupload. Dan ini filenya uploadnya berupa file PDF ya. File PDF. Jadi kalau filenya masih berupa gambar atau JPG dan terbalik, filenya dibenerin dulu, posisinya dibetulkan, landscape, bentuk landscape, dan kemudian dirubah ke PDF. Dan untuk yang sebelah kanan ini scan terpotong itu jangan diupload karena ini salah, ini tidak terupload sempurna ini ya, terpotong ini jangan diupload. Yang diupload yang seperti ini, yang tampak jelas dan ijazah asli. Ijazah asli bukan kopi atau bukan legalisiran. Untuk transkrip nilai ini tampak secara penuh dan jelas. Jadi usahakan untuk tidak menggunakan kamera HP untuk melakukan scan. Kamera HP yang diinstal HP-nya dengan aplikasi scanner, nah itu nanti hasilnya tidak bisa maksimal. Lebih baik menggunakan mesin scanner. Mesin scanner bisa macam ada Canon, ada Epson dan lain-lain mesin scanner. Seperti ini ya. Transkrip nilai AC kelihatan semua. Kalau F4, format kertasnya F4, format kertas fisiknya F4. Nah, itu usahakan mencari tempat yang bisa men-scan untuk kertas F4 agar terlihat semuanya. Nah, kalau posisinya terbalik seperti ini, dibenerin dulu sebelum diupload. Dibenerin dulu menjadi kalau ini landscape mestinya. Nah, ini memang formatnya potret yang ini. Dibenerin dulu agar mudah terbaca, kemudian dibentuk filenya berupa PDF maksimal 1000 KB atau 1 MB. Nah, ini scan terpotong juga tidak diperkenankan ya. Tidak diperkenankan untuk mengupload scan yang terpotong dokumennya. Untuk selanjutnya, daftar riwayat hidup. Pengisian daftar riwayat hidup ini dilakukan secara online di situs SSC ASN. Nah, login di situs SSC ASN, kemudian melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Setelah melakukan pengisian daftar riwayat hidup, nanti ada tombol untuk mencetak, untuk mendownload dan mencetak daftar riwayat hidup. Ini ada 2 file ya, 2 file. Nanti di part yang lain akan saya jelaskan secara rinci. Ada 2 file yang harus di-download dan itu merupakan dua-duanya adalah file daftar riwayat hidup. Nah, ini nanti di-scan, dicetak dulu, setelah itu ditandatangani dan dibubui materai, kemudian di-scan dijadikan 1 file. Yang asalnya tadi 2 file dicetak, dibubui materai, ditandatangani, kemudian di-scan dijadikan 1 file PDF. Maksimal 1000 KB atau 1 MB. Lah untuk pengisian isian dokumennya, nah ini jenis kelamin, agama, status perkawinan, nomor HP dan alamat ini diinput sesuai dengan data SSC ASN yang telah diinput ya.
yang tertera di daftar riwayat hidup. Untuk penambahan riwayat pekerjaan itu bisa ditambahkan asal yang sesuai dengan bidang yang akan ajukan lamaran ya. Daftar riwayatnya harus disesuaikan ya. Daftar riwayat hidup dengan daftar riwayat pekerjaan yang sesuai dilampirkan atau diisikan di form ini. Selanjutnya adalah SKCK. Ini untuk SKCK ketentuannya adalah diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. SKCK masih berlaku sesuai dengan jangka waktu ditentukan, dan keperluan di kolom pada yang tertera di SKCK adalah untuk persyaratan pengangkatan P3K pemerintah Kabupaten Lamongan. Ya, keperluan persyaratan pengangkatan P3K. Jika SKCK pada waktu Anda mendaftar itu persyaratan untuk melamar P3K pemerintah Kabupaten Lamongan itu masih diperbolehkan ya. Misalnya waktu pendaftaran awal kan untuk mendaftar P3K pemerintah Kabupaten Lamongan, dan di keperluannya itu untuk mendaftar P3K pemerintah Kabupaten Lamongan itu masih diperbolehkan selama jangka waktunya masih berlaku. Jika jangka waktunya sudah habis atau kadaluarsa, nah untuk keperluannya lebih baik dibuat seperti ini, yaitu persyaratan pengangkatan P3K pemerintah Kabupaten Lamongan. Scan SKCK ini umumnya dan memang biasanya format kertasnya adalah F4 atau legal ya. Untuk format F4 itu lebih baik menggunakan mesin scan yang bisa menampung bisa men-scan untuk kertas F4 agar hasilnya bagus. Nanti bisa dipesan ke yang bagian scan agar satu kertas penuh itu terlihat jelas semuanya dan kapasitasnya di bawah 1 MB, di atas 200 KB dan di bawah 1000 KB, antara 200 sampai 1000 KB. Oh ya, untuk SKCK ini, jika SKCK yang berlaku itu peruntukannya untuk selain P3K atau selain CPNS, lebih baik diganti ya, diperbarui dengan keperluan yang seperti dipersyaratkan ini. Selanjutnya adalah persyaratan pernyataan 5 poin. Pernyataan 5 poin ini sesuai dengan apa yang waktu di upload di awal SSC ASN pendaftaran di situsnya SSC ASN. Ini sama persis. Itu bisa dipakai yang waktu upload untuk pendaftaran CPNS atau P3K. Waktu itu kan dibubui dengan materai elektronik ya, itu bisa diupload kembali. Jika filenya masih mempunyai, bisa diupload kembali. Jika filenya sudah tidak ada atau hilang atau bagaimana, Anda bisa mengupload dengan menggunakan materai fisik ya, bermaterai fisik 10.000. Itu bisa diupload kembali dengan menggunakan materai fisik dan tidak harus materai elektronik. Untuk ketentuan dokumen berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya, ini sangat disarankan untuk mengambilnya atau membuatnya di rumah sakit umum ya, di rumah sakit umum pemerintah tempat kalian berada. Karena di rumah sakit umum mereka sudah paham akan aturannya. Yang jelas ketentuannya adalah yang menandatangani adalah dokter yang berstatus PNS. Ini ya, dokter yang berstatus PNS, dan keperluan ini di kolom keperluan ini
adalah untuk pengangkatan P3K pemerintah Kabupaten Lamongan. Nah, ini antara scan surat jasmani dan surat rohani ini di-scan secara terpisah. Di-scan secara terpisah ya. Selanjutnya pada waktu kolom pengisian di situsnya SSC-ASN itu ada kolom yaitu dokter, nama dokter. Nama dokternya ini kan dokter Lestari ya, dokter Lestari. Itu di-scan nama dokternya saja tanpa gelarnya. Nama dokternya saja dan tanpa gelarnya. Selanjutnya adalah untuk surat keterangan bebas nafsa ya. Surat keterangan pemeriksaan narkotika ini disarankan untuk membuatnya di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit umum daerah setempat. Dengan ketentuan dokternya adalah dokter PNS ya. Dan ditambahi atau dilengkapi dengan hasil dari pemeriksaan laboratorium. Jadi selain didapat dari rumah sakit umum tadi surat keterangan bebas nafsa, juga dilampirkan hasil laboratoriumnya, hasil uji laboratoriumnya. Dan untuk perlu diperhatikan pas foto dan scan seluruhnya dokumen dipindai atau di-scan melalui mesin scanner ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bukan melalui aplikasi HP dan bukan dari hasil foto yang di PDF-kan. Nah ini ya, dokumen yang bisa atau di-scan asli dan berwarna, harus terlihat dan terbaca jelas, tegak lurus, tidak miring, utuh dan tidak terpotong, serta masing-masing dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing sebagaimana yang diatur dalam portal SSC-ASN. Nah ini tahap penyelesaian untuk penetapan P3K ini sampai tanggal 15 Januari itu sudah diusulkan untuk dikirimkan ke BKN Pusat. 14 Januari jadi verifikasi dan validasi ini sampai tanggal 14 Januari 2024. Pada waktu video ini dibuat adalah tanggal 12 Januari 2024, sehingga kurang dua hari lagi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Selanjutnya dari hasil verifikasi dan validasi ini akan diusul dan dikirim ke BKN. Untuk verifikasi dan validasi dari BKN membutuhkan waktu 7 hari kerja. Dan penandatangan kontrak diperkirakan pada bulan Maret ya ini. Penandatangan kontrak antara bulan Maret sampai April. Ini penyerahan SK dan penandatangan kontrak. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah review dari saya untuk pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan P3K yang dikeluarkan oleh BKP SDM Pemkab Lamongan tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.